Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai jadwal malam hari ini kita kedatangan dosen tamu. Kebetulan ada Pak Hamzah Muhammad Mardi Putra sudah datang, dan yang kebetulan juga beliau adalah rektor kita. Jadi luar biasa di kelas ini kebetulan dapatnya Pak Rektornya. Jadi sesuai dengan jadwal nanti di awal ini nanti sampai 1,5 atau 2 jam ke depan nanti akan disampaikan materi oleh Pak Hamzah. Silahkan manfaatkan, silahkan bertanya, silahkan diskusi dengan beliau. Sebelumnya selamat datang Pak Hamzah. Kok suaraku ya? Delay ya? Sekali lagi selamat datang Pak Hamzah. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak Heru ya. Oke, untuk berikutnya mulai sekarang mungkin langsung aja ke Pak Hamzah. Bisa Pak Hamzah? Oh ya, monggo saya izin share screen boleh? Oke, Bapak-bapak semuanya, ini saya serahkan waktu kepada Pak Hamzah. Silakan dimulai. Saya tetap di sini, tetapi silakan langsung dengan Pak Hamzah. Oke, silakan Pak Hamzah. Share screen. Oke. Oke, ini sudah kelihatan. Mungkin kita akan sebagian kita akan bahas terkait riset SDM di bidang sumber daya manusia, dan mungkin ya terkait umum juga akan kita bahas. Mungkin kan ada pertanyaan-pertanyaan nanti terkait atau kita diskusi berkaitan dengan penelitian. Mungkin masih ada yang bingung atau gimana kan? Ya, kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah ini, ya saya mungkin sebelum menyampaikan ya, saya basicnya itu konsentrasi saya pas penelitian di S2 di MMUI di bidang sumber daya manusia, ya belajar berkaitan dengan ya terkait organisasi SDM, tapi juga belajar terkait umum juga berkaitan dengan manajemen. Jadi ya, semua aspek juga dipelajari, namun konsentrasi saya berkaitan dengan SDM. Nah, di sini kalau kita bahas berkaitan dengan sumber daya manusia, nah ini selama akhir-akhir ini ya tren itu bergeser. Dulunya mungkin SDM itu lebih ke studi kasus di suatu objek, suatu perusahaan mungkin atau organisasi dibahas. Namun bergeser nih pemikirannya, kita bahas SDM lebih ke makro dan strategis. Jadi kalau dulunya itu kita tahunya mungkin perilaku, hubungan ini terhadap kinerja, namun SDM berkembang jadi juga membahas berkaitan dengan strategi. Gimana sih caranya performa organisasi itu dipengaruhi oleh apa sih gaya kepemimpinannya atau budaya yang dianut dan lain-lain seperti itu. Kalau dulu kan mungkin perilakunya atau efisiensi, kinerja dan seterusnya mungkin kan. Namun ya SDM itu sangat-sangat perkembangannya pesat seperti itu. Nah, di sini oleh karena itu ya setidaknya 10 tahun 20 tahun terakhir itu kritik muncul. Karena ya kita sebenarnya kan SDM hanya bahas hal-hal yang kecil, mikro, tapi juga secara makro. Karena mungkin kalau kita ketahui juga SDM itu kan aset dari perusahaan. SDM itu aset dan berkembang bukan hanya karena gedungnya, fasilitasnya, atau mesinnya, atau finansialnya, tapi karena SDM-nya. Oleh karena itu ya ini kan selama setidaknya beberapa tahun terakhir itu SDM itu menjadi faktor yang penting yang mempengaruhi organisasi itu bisa berkembang. Nah ini kenapa sih SDM itu perlu kita pelajari
seperti itu. Makanya itu kan riset-riset SDM semakin berkembang. Kalau dulu kan mungkin berkaitan dengan keuangan, finansial, kemudian ya akhir-akhir ini kan selain berkaitan dengan mutu, mungkin ya perfect ya pelayanan yang prima, tapi juga SDM yang prima itu juga penting. Nah di sini salah satunya juga ini Linham ini di sekitar tahun 2000 ini menyoroti pentingnya membangun teori. Jadi SDM ini bukan hanya sekedar prakteknya aja, tapi juga teori itu penting. Atau ya teori sama praktek itu saling mengimbangi, bukan hanya praktek yang penting, tapi teori juga penting. Ketika kita hanya sekedar mungkin kan menjalankan sesuatu itu kita jalani aja, kita eksekusi itu penting. Katanya ya Menteri Pendidikan kita kan Pak Nadiem kan katanya action itu penting, tapi teori itu juga penting. Jadi ketika kita gagal paham dalam teori, biasanya eksekusinya juga akan ada kesalahan seperti itu. Jadi teori sama eksekusi itu juga penting. Bukan hanya actionnya yang penting, tapi teorinya itu penting seperti itu. Nah, kalau di beberapa penelitian kan mungkin sering dengar filosofi helikopter atau dari atas baru ke bawah, tapi nggak bisa dengan SDM. Ketika kita ingin menjawab masalah yang ada di suatu perusahaan, kita harus tahu dari bawah dulu juga. Jadi bukan hanya kita secara global atau universal, kita bahas secara umum baru ke bawah, bukan hanya seperti itu, tapi juga dari bawah kita naik ke atas. Misalkan kalau kita bahas SDM yang ada di Pertamina, seperti itu, misalkan Pertamina yang dijadikan objek penelitian. Di sini kan kita nggak bisa membahas SDM secara keseluruhan dulu, baru kita bahas Pertamina. Tapi kita juga harus membahas Pertaminanya dulu, ada karakternya seperti apa, budaya kepemimpinannya seperti apa, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi manajemen SDM ini atau manajemen sumber daya manusia ini nggak bisa juga disamakan dengan penelitian-penelitian yang lain yang ya harus dari filosofinya global dulu, baru mengerucut. Ya walaupun membahas global itu juga penting, tapi ya ketika kita ingin membahas penelitian-penelitian di bidang SDM itu juga dari bawah. Jadi ya dua sisi ya, dari atas ke bawah, top down dan bottom up, itu yang harus kita lakukan. Jadi ya dari atas ke bawah, kita lihat dari umum ke bawah, luar ke kecil, dan juga dari kecil ke luar. Top down, filosofi top dari atas ke bawah, global universal ke spesifik, tapi juga kita dari kecil itu ke luar, seperti itu. Nah, beberapa praktek manajemen SDM ini ya ini berdasarkan kondisi tertentu. Misalkan itu tadi nggak bisa kita kondisi atau solusi yang kita tentukan di Pertamina nggak bisa sama dengan PT KAI, nggak bisa sama juga dengan PLN dan seterusnya. Ini kalau kita bahas BUMN, sama juga seperti ketika kita membahas satu perusahaan dengan yang satu dengan perusahaan yang lain, pasti kan masalahnya budayanya berbeda seperti itu. Nah di sini ketika kita membahas SDM seperti itu. Nah ini sebelum masuk ke mendalam, saya akan bahas secara umum ya manajemen. Nah ini kan klasiknya itu manajemen itu kan berdasarkan fungsinya ya, fungsi yaitu tadi kan fungsi SDM, fungsi keuangan, fungsi pemasaran, fungsi produksi. Secara klasik kan manajemen sesuai dengan fungsinya. Kemudian berkembang orang-orang itu kan ahli-ahli melihat oh bukan hanya berdasarkan fungsi, tapi perilaku karyawan, perilaku tenaga kerja itu dilihat, hubungan antar pimpinan ke bawahan, sesama pimpinan, sesama staf, ataupun dengan konsumen, itu kan perilaku kita lihat. Kemudian manajemen itu juga ada aliran ilmiah, artinya apa? Ya berkaitan dengan ilmu matematika, statistika, mungkin operasi dan riset. Ya ini kan berkaitan dengan statistik. Ini kan walaupun SDM itu kan manusia antar manusia itu kan ya kalau mungkin kan seringkali kan beberapa kali atau saya bahas ketika kita membahas SDM itu bukan hanya berkaitan dengan pekerjaan tangan, tapi juga pekerjaan kepala dan juga pekerjaan hati atau jiwa. Nah, 3H ya, hand tangan, head kepala, dan heart
hati. Karena kan ketika kita membahas manusia, ini kan membahas perlakuan kepada manusia itu enggak hanya berkaitan dengan pekerjaan fisik, tapi juga pekerjaan kepala, intelektual, dan juga ya ketika kita membahas manusia itu juga harus nggak lepas dengan yang namanya jiwa atau hati seperti itu. Nah, misalkan ketika mungkin di suatu perusahaan atau di suatu pabrik, ketika mau manggil atau ya menindak suatu pekerjanya itu kan nggak langsung diberikan hukuman, tapi kan dipanggil dulu, diajak bicara, pendekatan jiwa atau pendekatan ya hati itu kan penting juga. Oleh karena itu kan di sini banyak aspek manajemen ya, itu kan nggak hanya perilaku ilmiah, tapi juga sistem juga diangkat. Karena kan pengembangan sumber daya atau pengembangan teori itu juga selalu berkembang. Lalu ada juga kan teori berkembang, teori manajemen berdasarkan result atau hasil. Jadi kan menurutnya si Peter Drucker ini, manajemen itu bukan hanya dari perilaku, bukan hanya dari statistikanya aja, tapi juga dari hasil. Karena kalau hasilnya atau kinerja atau performa atau katanya produktivitas nggak diukur, nggak bisa diukur, ya biasanya sulit mengukur suatu organisasi atau mengukur kinerja dari karyawan. Oleh karena itu kan ini manajemen berdasarkan hasil, atau yang sering kita dengar juga manajemen mutu atau total quality management. Nah, di sini kan gimana caranya kalau di produksi atau di pabrik-pabrik, gimana caranya menghasilkan zero accident, atau gimana caranya memberikan pelayanan prima yang sempurna ke konsumen, seperti itu. Nah, ini kalau kita bahas teori manajemen. Nah, ini kita masih umum dulu ya. Nah, kita masuk ke kita mulai masuk. Nah, di sini kalau kita membahas ya tadi kan katanya menulis latar belakang dan kawan-kawannya. Nah, di sini biasanya itu ketika saya membahas riset atau latar belakang penelitian itu biasanya yang dikejar kan gimana caranya penelitian ini untuk mencari fakta atau temuan-temuan yang baru. Misalkan kalau di pabrik atau di industri kan biasanya kan dilihat dari absennya atau kehadirannya, misalkan, atau dari pelanggaran-pelanggaran, atau dari mungkin kan sesuatu yang temuan-temuan yang baru. Mungkin karena pandemi jadinya gimana nih, misalkan seperti itu kan, riset seperti itu, kita cari sesuatu yang baru berdasarkan teori, berdasarkan konsep-konsep SDM ya, konsep mungkin kan kinerja, konsep gaya kepemimpinan, konsep apapun lah berkaitan dengan SDM. Kemudian kalau kita membahas SDM itu atau penelitian secara umum itu nggak lepas sama yang namanya itu hukum atau aturan. Makanya itu kan ketika kemarin RUU tenaga kerja itu kan heboh ya, karena itu nggak lepas dari yang namanya kan tenaga kerja, apa yang didapat, apa yang bisa kita kewajiban, hak, dan macam-macamnya. Berkaitan juga dengan serikat pekerja, berkaitan juga dengan jam kerja, jam lembur, dan lain-lain. Misalkan ada penelitian ingin mengukur jam lembur terhadap tingkat riset, misalnya seperti itu, atau ingin mengukur apakah lemburnya itu dihargai, diapresiasi, itu kan penelitian SDM juga. Jadi ya sebenarnya SDM itu luas, berkaitan dengan hukum, aturan, kaidah, metodologi. Nah, nanti kita akan bahas mendalam juga berkaitan dengan riset-riset SDM. Ini kalau ini nggak hanya berkaitan dengan SDM, penelitian umum itu kan yang ketika kita bahas di latar belakang itu kan berkaitan dengan teori, menurutnya si ini tuh begini, tapi kan di realitanya begitu ada terjadi gap, kesenjangan antara kita maunya apa dengan yang terjadinya apa. Harusnya jam kerja katanya 40 jam dalam seminggu, tapi kan ternyata lebih atau kurang dan sebagainya. Apakah diapresiasi, apakah dihargai, seperti itu. Ya, nah, ini kan penelitian seperti itu, proses sistematis dan terorganisasi. Jadi penelitian itu bukan asal-asalan, bukan semaunya kita, bukan maunya Pak Heru, maunya Bu Ana, atau maunya siapapun, tapi terorganisasi, terstruktur, ada pedomannya. Jadi baiknya memang ada pedoman. Kalaupun ya belum
belum ada pedoman yang baru, kita ikutin pedoman yang lama. Jadi ya ketika kita melakukan penelitian harus ada aturan mainnya seperti itu. Kalau misalkan tadi kata Bu Ana belum ada pedoman misalkan yang terbaru, ya udah kita ikutin yang lama, nggak masalah. Yang penting ada aturan mainnya dan tidak menyalahi dan sesuai dengan mazhabnya seperti itu. Ya penelitian tingkat S2 ya setingkat S2, jangan sampai penelitian S2 kok malah penelitian praktek yang D3 itu kan nggak linear. Jadi ada penelitian tingkat S1, penelitian tingkat S2, penelitian ya nanti kan penelitian di bidang doktoral, S3 itu berbeda. Jadi seperti itu. Kalau umumnya penelitian di tingkat S1 kan menguji teori yang sudah dipelajari diterapkan kembali. Umumnya seperti itu. Nah, kalau penelitian di bidang S2 kita advance, pengembangan teori-teori dari jurnal-jurnal penelitian teori-teori kita kembangkan. Mungkin bahasanya modifikasi seperti itu. Tujuannya untuk menjawab keingintahuan. Kita mau tahu sebenarnya jam kerja kita tuh sesuai nggak dengan beban kerja, misalkan seperti itu. Atau gaya kepemimpinan kita mau tahu, misalkan gaya kepemimpinannya Pak Anies Baswedan dengan sebelumnya Pak Ahok itu gimana? Misalkan penelitiannya itu kita komparasi. Atau penelitiannya itu kita nilai dengan ya harus ada standarnya berarti kan seperti itu. Di sini kita kumpulkan datanya kita kumpulkan, kita analisis, kita interpretasi data untuk menemukan sesuatu yang baru berdasarkan aturan tadi kan metode. Ini masih awal seperti itu. Jadi ya ini kita mulai pemanasan bahas penelitian di bidang SDM. Mungkin kan nanti akan ada diskusi tanya jawab dan lain-lain seperti itu. Jadi intinya penelitian itu kita mencari tahu. Kita mau tahu nih kalau di bidang produksi kan kita mau tahu efektif nggak sih menggunakan metode penyimpanan barang. Kalau di bidang keuangan kita mau tahu analisis keuangan, return on investment atau return on equity. Tapi kalau di bidang SDM ya kita bahasnya kinerja SDM, apakah kecenderungan untuk resign-nya itu berapa sih? Kita bisa ukur. Atau penelitian berkaitan dengan pelatihan. Kita ada program pelatihan, itu efektif tidak? Berapa tingkat efektivitasnya? Seperti itu. Jadi ya ini sesuai dengan bidangnya. Seperti itu. Nah ini kalau kita bahas siklus penelitian itu kan dari pertama ya ini dari teori kita menyusun hipotesis, ada logika deduktif, lalu kita kumpulkan data, observasi. Apakah observasinya itu ke pabrik ataukah ke mana misalkan di lembaga sesuatu, organisasi dan lain-lain. Ini kan kita observasi, kumpulkan data, atau kita sebar ke masyarakat secara umum. Di penduduk Kabupaten Bekasi, kita ingin tahu apakah penduduknya itu sudah siap kerja atau tidak. Seperti itu, dengan kompetensinya misalkan kita kumpulkan data. Setelah itu datanya kita analisis, kita membuat generalisasi, kesimpulan. Lalu kesimpulannya itu, dari kesimpulan-kesimpulan penelitian-penelitian itu akan menjadi teori yang baru. Ini siklus penelitian, seperti itu. Ya pertama kan logika deduktif dulu, kita masuk dari kita cari tahu mendalam, kita buat hipotesis, kumpulkan data, setelah itu kita bisa membuat kesimpulan. Generalisasi ini kan kesimpulan, misalkan kita bisa menyimpulkan penduduk Bekasi itu ternyata tuh siap kerja dengan data sekian, misalkan seperti itu. Atau pekerja di pabrik A itu ternyata tingkat kehadirannya tuh sekian, seperti itu. Nah ini kan generalisasi, kesimpulan. Jadi tujuan itu kan tadi penelitian untuk mencari tahu, kita menyusun hipotesis, pertanyaannya ini pertanyaan-pertanyaan, generalisasi, kesimpulan. Ini kesimpulan-kesimpulan itu menjadi sesuatu yang baru, seperti itu. Nah, di sini selama setahun pandemi bisa jadi kan, oh ternyata ketika kita mau keluar itu harus pakai masker. Itu kan teori yang baru.
Kalau kita tidak pakai masker, tidak jaga jarak, tidak rajin cuci tangan, ya bisa jadi akan kena virus COVID. Itu kan teori. Ini teori kita buktikan nih. Benar nggak sih pakai 3M itu bisa terhindar dari penyakit? Oh ternyata tingkat terhindar dari COVID itu berapa persen nih dengan pakai 3M seperti itu. Ternyata 3M itu enggak sempurna, ada faktor lain seperti itu. Oke, nah ini kan riset problem. Jadi baiknya ketika misalkan bingung mau meneliti apa, penelitiannya apa, temanya gimana ya ini sebelum masalahnya jelas itu nggak bisa jalan. Jadi ya jangan mulai nyari-nyari teori-teori, ya boleh sih nggak apa-apa, tapi kalau masalahnya belum jelas, apa sih yang mau diteliti, kira-kira gap penelitiannya antara yang mau kita teliti dengan atau tanya bagaimana itu sebelum jelas ya jangan lanjut dulu. Jadi ya, riset problemnya harus jelas dulu, setelah itu kita barulah mulai cari teori. Malah kebanyakan teori. Kebanyakan teori jadinya malah pusing. Kalau pusing jadinya nggak jalan-jalan. Jadi pertama cari masalahnya dulu, masalahnya jelas baru mulai teori. Teori mulai ada logikanya jalan. Oh ternyata gini, oh ternyata gitu. Barulah bisa menyusun hipotesis, definisi operasional. Nah ini kan bab 3. Nah ini hipotesis, definisi operasional. Ini variabel-variabelnya baru jelas. Seperti itu, pengumpulan data dikumpulkan, analisis data dikumpulkan, kita buat generalisasi, kesimpulan, saran, barulah menjadi sesuatu yang baru, teori-teori baru, seperti itu. Nah, di sini kan akhirnya kita bisa simpulkan ya, masyarakat itu kalau mau beraktivitas harus pakai 3M misalkan. Atau dulu orang kerja di pabrik asal kerja, nggak pakai alat pelindung diri, nggak pakai APD, nggak pakai helm. Akhirnya kena kecelakaan, luka parah seperti itu. Nah di sini yaitu tadi kembali lagi ke sini, ketika kita ingin melakukan penelitian itu masalahnya harus jelas dulu. Ini siklus penelitian. Ya boleh aja sih mau nyoba-nyoba baca-baca teori, tapi kalau masalahnya masih belum jelas, belum tegas, belum lurus, akhirnya nyari teorinya kebanyakan. Akhirnya ya nggak jalan-jalan atau ya itu tadi kan tiap manusia ada batasannya. Ketika terlalu banyak menerima inputan, biasanya ketika kurang sanggup akhirnya susah jalannya. Seperti itu. Nah ini alur riset. Ini nggak hanya di bidang SDM tapi secara umum juga bisa. Kita ini belum bahas mendalam berkaitan SDM, masih umum dulu. Seperti itu. Nah ini kalau kita bahas riset ya. Nah pendekatan penelitian itu bisa secara kuantitatif, murni kuantitatif, berarti benar-benar datanya itu atau kuesionernya itu nanti kan data-data yang akan kita olah pure kuantitatif, benar-benar angka. Ya walaupun kayak jenis kelamin itu kan bukan kuantitatif tapi dikuantitatifkan, dari data kualitatif dikuantitatifkan. Jadi ya yang nanti sebagian besar nanti itu kan dominannya adalah kuantitatif. Bisa juga itu data itu kualitatif, seperti mungkin nanti wawancara mendalam kepada penyintas COVID misalkan. Kita ingin korban-korban COVID itu di wawancara mendalam. Bedanya apa? Biasanya penelitian yang kuantitatif itu respondennya banyak, lebih dari 30 responden itu dianggap ya memenuhi kuantitatif. Tapi nggak ada salahnya sih ketika di bawah 30 responden itu bisa tetap menjadi kuantitatif tapi ada syarat ketentuan berlaku. Nah, biasanya itu ketika kualitatif atau wawancara mendalam, misalkan korban-korban COVID nih 10 orang di data, termasuk RT-nya itu sama korban-korbannya itu, penyintasnya itu ditanya, biasanya itu 10 orang tuh udah cukup. Seperti itu.
Saya pernah penelitian itu kan, kalau kuantitatif kan berarti respondennya harus banyak, datanya harus banyak untuk menyimpulkan sesuatu. Karena penelitian itu kan tujuannya adalah kita mengambil kesimpulan berdasarkan masalah. Kalau ternyata di metodenya atau data dasar masalahnya itu nggak kuat, bisa jadi kesimpulannya salah. Ketika kesimpulannya salah, akhirnya kan keputusan yang akan kita ambil itu salah juga. Seperti itu. Jadi ya mungkin di entah di pemerintahan entah di mana salah mengambil keputusan atau kesimpulan karena datanya itu kurang kuat, kurang jelas. Seperti itu. Nah, di sini bedanya apa? Kalau kuantitatif itu datanya banyak, nah simpelnya datanya banyak. Kualitatif itu bentuknya itu nanti adalah wawancara mendalam atau interview atau FGD, focus group discussion, melingkar mungkin 15 orang melingkar para mungkin kan kalau kita pakai topik mungkin para manajer SDM di suatu lingkungan atau di para supervisor, leader di suatu pabrik dikumpulkan, kita melakukan penelitian itu kualitatif. Atau sebenarnya penelitian yang bagus itu ketika campuran atau mix, campuran antara kuantitatif dan kualitatif seperti itu. Jadi ya yang bagus itu campuran, mix antara kuantitatif dengan kualitatif. Apakah pertama itu kan interview dulu, responden inti secara kualitatif ditanya, lalu setelah itu lanjut nyebar data secara kuesioner. Seperti itu. Atau kebalik, kuantitatif dulu, baru nanti setelah kelihatan responden intinya siapa, barulah kualitatif. Seperti itu. Ini pendekatan penelitian. Ya, nanti mungkin materinya akan saya share. Ini kualitatif, itu kan penelitian itu fenomena yang mendalam. Biasanya itu menjawab kenapa terjadi, seperti itu. Atau kita mau tahu secara mendalam, kenapa sih orang-orang itu nggak pakai masker? Iya kan kita nggak perlu, kalau kualitatif itu kan cukup cari 10 orang, kita tanya, wawancara. Atau kenapa 10 orang itu kena COVID, kita tanya-tanya seperti itu. Tujuannya kan untuk mencari penjelasan terhadap sesuatu. Itu kualitatif. Kita mau cari tahu penjelasan. Kalau kita mau mencari penjelasan kan nggak usah cari 100 orang. 10 orang itu sudah cukup mencari penjelasan. Seperti itu. Pendekatan kualitatif ini juga dapat dimaknai sebagai rangkaian kegiatan pengembangan pola pikir induktif. Jadi ya, misalkan penelitian pada UMKM, pada suatu departemen mungkin ya biasanya sih mungkin paling jelas UMKM misalkan, atau warung, atau di suatu toko, mungkin di bengkel. Kita mau wawancara, kok bisa laku sih, bisa laris, padahal mahal mungkin. Seperti itu. Nah, di sini kan kita mau cari tahu, kita minta penjelasan kualitatif itu. Seperti itu. Nah, di sini pola pikirnya itu mendalam, menarik untuk menarik kesimpulan yang tujuannya itu dari khusus bersifat umum. Oh, ternyata dari yang khusus ini tuh bisa menjadi umum. Seperti itu. Nah, ini dari sini kita bisa memberi gambaran masalahnya itu sebenarnya apa. Ya, ini kualitatif itu kita mau nyari tahu sebenarnya itu masalahnya apa sih, seperti itu. Jadi ya biasanya dengan cara wawancara atau dengan cara FGD, seperti itu. Pernah saya dulu penelitian di puskesmas ke dokter-dokternya atau perawat-perawatnya itu kan nggak usah semuanya, ya 5 orang sampai 10 orang itu udah cukup. Di sini tujuannya mencari penjelasan, seperti itu. Harapannya agar dapat informasi. Misalkan kalau kalian nanti suatu saat pengen jadi mata-mata atau pengen jadi kayak James Bond gitu ya kan, mencari kan informan, kan nggak semuanya ditanya, pasti kan orang-orang tertentu aja. Itu penelitian kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif yang sering kita baca atau paling mudah kita lakukan itu kan kita sebar kuesioner, kita simpulkan ya untuk mencari tahu hubungan sebab akibat biasanya, atau
korelasi. Tujuannya kan untuk menyimpulkan atau membuktikan hipotesis. Seperti itu. Misalkan kita ingin punya hipotesis, ada nggak sih hubungannya antara kehadiran terhadap kinerja? Itu kan kita ingin membuktikan hipotesis, itu kuantitatif. Misalkan tadi kan kita ingin membuktikan benar nggak sih kedisiplinan itu berpengaruh terhadap kinerja. Itu kan kuantitatif. Kita cari 100 responden, kita biar 100 respondennya itu nanti ngisi kuesioner dan lain-lain ngisi. Tapi kalau kita lakukan penelitian kualitatif, kenapa sih orang-orang itu suka telat? Seperti itu kan kualitatif. Pertanyaannya nanti mendalam untuk mencari penjelasan kenapa orang-orang itu suka telat. Seperti itu, simpelnya seperti itu. Nah itu tadi kalau campuran ya sebenarnya paling bagus itu ketika kedua metode tadi itu digabungkan, kualitatif dengan kuantitatif. Misalkan wawancara dulu nih, ya ini misalkan beberapa mahasiswa saya dulu tuh sebenarnya pakai metode campuran tapi nulisnya kuantitatif. Campuran ini kan nanya-nanya dulu ke tokoh kunci, ke leadernya, ke orang-orang yang mungkin pentolan di serikat pekerja atau di suatu di departemennya, wawancara dulu. Dari wawancara itu kan kualitatif, oh ternyata dapat kesimpulan, dari situ dilakukanlah penelitian kuantitatif. Seperti itu campuran. Seperti itu. Jadi sebenarnya penelitian yang bagus, ya ini kalau terutama di bidang SDM atau enggak hanya di SDM, di banyak penelitian itu kan ketika kita bisa melakukan penelitian campuran. Entah kualitatif dulu baru kuantitatif atau kuantitatif dulu baru kualitatif, seperti itu. Nah, ini kan tujuannya apa sih? Yaitu kan menguji hasil dari penelitian. Jadi kalau dengan campuran kan lebih jelas nih, atau lebih lebih akurat. Misalkan kalian pakai dua alat, ada dua alat. Kalau cuma satu aja yang dipakai kan kita nggak tahu alat yang lain. Tapi ketika dua alat itu dipakai, kita jadi tahu sebenarnya gimana. Menjelaskan rinci ya hasil penelitiannya secara utuh, baik kualitatif maupun kuantitatif. Memberikan pengertian yang lebih utuh daripada penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Seperti itu. Jadi ya lebih rinci. Ini umumnya biasanya itu kualitatif dulu baru kuantitatif. Wawancara dulu, dari hasil wawancara kita bisa tahu. Jadi ya biasanya setelah kita nanya-nanya, wawancara, interview, kita kan bisa menyimpulkan masalahnya itu sebenarnya ini. Setelah ketahuan masalahnya ini, kita buktikan, benar nggak? Seperti itu. Misalkan, ya contoh mungkin e-tilang, mungkin kan e-tilang yang baru diberlakukan. Nah ini kan kita nanya polisi-polisi dulu nih, sebenarnya gimana sih e-tilang, kemudian di interview, oh masalahnya tuh gini tuh, kenapa dipakai e-tilang, masalahnya nanti kira-kira bakal apa, yang sudah terjadi apa, dan lain-lain. Kita wawancara kualitatif. Lalu setelah itu lanjut, kita sebar ke 100 pengendara yang kena e-tilang. Nah, ini kan kita untuk mencari tahu efektivitas program e-tilang, misalkan seperti itu. Oke, nah di sini kalau kita menyusun riset, nah ini kan penelitian yang bagus itu ketika ada modelnya atau desainnya itu jelas, seperti itu. Nah ini kan kita harus jelas masalahnya dulu nih. Kalau nggak tahu masalahnya apa, nggak jelas, nggak tegas, nggak lurus, lalu kita langsung cari teori dan lanjutkan, ya biasanya nantinya tuh kesimpulannya akan salah. Atau akan kesimpulannya itu jauh dari problemnya. Jadi ketika misalkan kalian mau melakukan penelitian, baiknya itu bab satunya jelas dulu. Atau latar belakangnya jelas dulu, masalahnya apa, harus ada data-data yang jelas. Jangan hanya berdasarkan opini. Jangan hanya berdasarkan oh kira-kira tuh gini, menurut saya gini, sepengetahuan saya gini, bukan gitu, tapi harus berdasarkan data yang jelas. Mungkin data absensi, mungkin data dari BPS, Badan Pusat Statistik, atau dari manapun, yaitu pokoknya harus ada data yang jelas. Jangan hanya berdasarkan nggak ada data yang mungkin menjelaskan atau membuktikan, akhirnya kesannya itu adalah opini. Seperti itu.
kemudian setelah masalahnya jelas, kita bisa nyari teori atau literatur review. Jadi kalau masalahnya udah jelas, oh masalahnya itu ternyata ada 3 poin masalah, lalu kita bisa lakukan cari teori yang berhubungan dengan masalah tersebut. Jadi nggak melebar. Ketika kita masalahnya belum jelas, selalu nyari teori-teori rujukannya dikumpulkan sebanyak-banyaknya, akhirnya nggak efektif. Seperti itu. Setelah teorinya jelas, kita bisa masuk ke model dan hipotesis. Model penelitian ini jelas nanti akan saya contohkan. Kemudian model udah jelas, hipotesis jelas. Nanti kumpulkan data, entah itu dengan cara interview tadi atau dengan cara kuesioner. Atau umumnya itu penelitian itu ya tadi kan kuantitatif, nyebar kuesioner, nanti ngisi. Seperti itu. Kemudian data dikumpulkan, metodenya harus jelas, mau menggunakan apa, apakah dengan kuesioner fisik, ataukah dengan Google Form, atau dengan apa nih, misalkan punya caranya apa. Di sini kita harus juga menentukan respondennya itu berapa, itu nanti kan harus jelas juga. Nah, misalkan ini problem riset itu kan diturunkan dari problem manajemen, masalah itu awalnya dari masalah kehidupan. Cara cari masalah ya dengan kita cari masalah kehidupan dulu. Mungkin apa ya? Kita suka rugi nih kalau mau investasi, atau kita suka dibohongin sama staff, itu kan masalah sehari-hari. Atau kita suka mungkin nggak bisa mencari teman yang baik mungkin, atau kita bingung dalam nyimpen uang, atau ya kita nggak punya uang mungkin seperti itu. Nah di sini kan masalah seperti itu. Nah di sini masalah sehari-hari atau masalah yang kita hadapi sehari-hari nggak bisa dijadikan topik penelitian. Oleh karena itu topiknya itu harus kita jadikan masalah manajemen atau masalah yang ilmiah. Jadi bukan berarti misalkan kita nggak punya uang jadi dijadikan penelitian, bukan seperti itu. Tapi ada metode realokasi dana misalkan, atau kita ada belajar investasi dan lain-lain, itu kan ilmiah. Dan ini kan tujuan itu tadi kan tujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel, contohnya itu kan seperti itu. Nah, contoh ini ada variabel rasa aman dengan kinerja. Kalau kita kerja suka dimarahin, kita kerja dikejar-kejar utang, atau kita kerja itu nggak punya teman yang baik, jadinya kan nggak aman, akhirnya akan berdampak sama kinerja. Ini contoh ada 2 variabel. Ini model penelitian ada rasa aman terhadap kinerja. Ini contoh. Jadi ya rasa aman kan jelas ya, kalau kita beraktivitas nggak aman, akhirnya kan nggak akan kinerjanya itu nggak bagus. Seperti itu. Ini sebenarnya bisa dikaitkan dengan macam-macam. Mungkin berkendara. Contoh berkendara ternyata plat nomornya itu udah kadaluarsa, belum sempat ke kantor polisi untuk perpanjang misalkan. Jadinya kan nggak aman kalau ternyata ketahuan kegap sama polisi ditilang. Contoh lagi misalkan nggak pakai helm, lupa, atau helmnya tuh yang nggak SNI, tapi SNE, standar nasional mungkin Inggris, mungkin dari luar, dan itu kan berarti kan bukan standar nasional Indonesia, bukan SNI. Ya ini ditilang. Atau ternyata mungkin lupa nyalain lampu atau gimana di sini kan. Atau bahkan nggak pakai APD. Kalau kerja dengan fasilitas yang aman, itu kan bagus, kinerjanya akan bagus. Ini kan contoh model hubungan antara penyebab dengan akibat. Penyebabnya itu rasa aman, akibatnya kinerjanya bagus. Contohnya ini kan model penelitian itu kan gambaran tentang hubungan 2 variabel atau lebih. Jadi ya bisa jadi hanya satu terhadap satu, rasa aman terhadap produktivitas atau terhadap kinerja atau terhadap apa. Atau juga ada variabel lain yang akan mengganggu. Gimana kalau misalkan ini tingkat jabatan, semakin tinggi jabatan maka semakin aman. Nah, di sini sebenarnya bisa kita tarik garis dari tingkat jabatan ke produktivitas, tapi kan
tingkat jabatan itu mungkin lebih aman itu sebagai ini variabel ini moderasi. Kalau rasa aman itu kan lebih apa ya, fluktuatif lah, lebih bisa kita ukur rasa aman. Seperti itu. Nah, ini contoh model ya. Bisa juga sebenarnya ditaruh di sini. Seperti itu. Nah, di sini rasa aman terhadap produktivitas, tingkat jabatan ini mempengaruhi. Kalau ternyata tingkat jabatannya semakin turun ya kita makin nggak aman. Kalau semakin tidak aman, produktivitasnya akan semakin menurun. Seperti itu. Oke, itu tadi ini model ya. Kemudian ini hipotesis itu sebenarnya hipotesis apa itu kan? Hipotesis itu kan pernyataan ya, pernyataan yang ingin kita uji. Pernyataan itu bisa deskriptif ya, menjelaskan gambaran, bisa jadi hubungan antara variabel satu dengan variabel lain, bisa dengan apa ya, hipotesis direksional atau hubungan langsung. Tadi kan rasa aman terhadap kinerja atau produktivitas itu kan langsung. Bisa juga itu nggak langsung, tapi itu mempengaruhi. Seperti itu. Nah, di sini ketika latar belakangnya jelas, masalahnya jelas, hipotesisnya itu jelas, kita mau melakukan penelitian itu jadi mudah. Jadi tipsnya apa ketika ingin melakukan penelitian? Bab satunya harus jelas dulu. Ketika bab satunya itu belum jelas, mau bab 2, bab 3 nyicil kayak gimana, pasti nanti akan berubah-ubah. Seperti itu. Oke, nah ini contoh apa ya? Ini contoh yang simpel dalam membuat latar belakang. Mungkin ini ya bukan sesuatu, ini bukan panduan ya, tapi untuk mempermudah. Biasanya itu kalau saya membuat latar belakang penelitian itu setidaknya ada 4 bagian. Bagian pertama itu menghubungkan masalah terhadap dampaknya apa. Misalkan kita ingin masalahnya itu kinerja. Masalahnya kinerja. Kinerja akan, kalau kinerjanya buruk, dampaknya apa? Pemasukannya berkurang, omsetnya berkurang. Akhirnya bisa jadi PHK, macam-macam kan ini. Apakah perusahaan itu bisa bertahan atau tidak, itu kan kalau nggak kinerjanya nggak bagus, akhirnya terdampaknya apa? Seperti itu. Ini biasanya masalah apa, paragraf pertama itu uraikan dulu suatu masalah itu akan berdampak apa sih, seperti itu. Baru di paragraf berikutnya saya akan bahas masalah, dibahas nih kinerja itu apa sih, kenapa harus dibahas, kemudian kinerjanya dari mana dulu dan lain-lain itu seperti itu. Kemudian paragraf ketiga baru saya bahas suatu masalah itu kan pasti ada penyebabnya. Kinerja itu bisa jadi karena dipengaruhi disiplin, rasa aman, mungkin tingkat jabatan, mungkin apakah mungkin karena dia sudah berkeluarga atau belum. Karena sudah berkeluarga, akhirnya mungkin sebenarnya ya bisa jadi menjadikan orang sudah menikah atau belum menikah itu bisa mempengaruhi. Bisa jadi karena hubungan keluarganya harmonis, saling ini kan, saling melengkapi atau gimana, itu kan akhirnya ketika ada masalah akan saling backup atau gimana. Tapi ketika ternyata nggak harmonis, akhirnya akan bermasalah seperti itu. Nah, di sini variabel-variabel ini akan dibahas. Nah, ini biasanya untuk mempermudah seperti itu. Tapi bukan sesuatu yang saklek yang harus di ini kan. Ini hanya untuk membantu paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, variabel-variabel yang mempengaruhi dari masalah. Barulah di bagian terakhir itu kita cari, kita tuh mau penelitian di mana sih? Entah tadi kan di pabrik A, departemen A, departemen produksi, mungkin di apa namanya, di pemerintahan, di BUMN, di lain-lain. Nah, di sini harus jelas lokasi. Kenapa sih penelitian itu perlu diangkat? Ya harus jelas tempatnya. Entah di bengkel, entah di city walk, mungkin di mana ya, di Jababeka atau di mana. Di sini kan harus jelas. Jangan sampai kita mau melakukan penelitian tapi nggak tahu di mana. Karena itu tadi kan penelitian SDM, terutama penelitian SDM itu kan berarti harus jelas budayanya, harus di kayak gimana. Nggak bisa misalkan
perusahaan A dengan perusahaan B itu kan ya beda. Oleh karena itu kita harus harus tentukan dulu kenapa sih lokasi tersebut yang dipilih. Seperti itu. Ini ketika kita ingin membahas latar belakang masalah atau latar belakang penelitian. Ini untuk merumuskan latar belakang, untuk mempermudah ini, untuk mempermudah, bukan sesuatu yang saklek yang harus diikutin, tapi kan setidaknya gambarannya kan akan seperti ini, bagian pertama penelitian, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Mau nanti 10 halaman, 5 halaman, atau berapa paragraf, itu kan kembali lagi ke seberapa kuat masalah yang akan kalian lakukan, masalah penelitian yang akan dilakukan. Ketika sangat-sangat sedikit, mungkin hanya 2 halaman, mungkin lah bahasanya 2 halaman, atau sedikit, atau bahkan 1 halaman, itu kan nggak menggambarkan masalahnya mendalam atau tidak. Biasanya saya itu menilai dari paragraf dan halaman. Dari situ saya bisa menilai ini masalahnya kuat atau tidak. Ya walaupun bukan menjadi gambaran, tapi kan dari situ saya bisa mendeskripsikan masalah tersebut tuh kuat, perlu diangkat atau tidak. Jangan-jangan hanya masalah-masalah yang nggak perlu diangkat. Karena nggak semua masalah itu perlu dijadikan penelitian. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh model ya. Ya, ini tempat kerja, sense community, nilai-nilai, kemudian kebermanfaatan ya, kemudian tempat kerja, kemudian ya perilaku dan lain-lain. Nah, ini mungkin ya jadi contoh, ini contoh doang, contoh hanya sebagai contoh. Oke, ini kita masuk ke teori SDM sedikit ya. Ini saya angkat teori SDM sedikit ya. Ini ketika kita membahas SDM itu kan nggak apa sih, kan akan kita dari rekrutmen SDM ya. Kita rekrutmen, salah merekrut orang bisa jadi kan salah dalam bekerja. Ini rekrutmen ini penting. Kemudian pelatihan dan pengembangan, ikut training, pelatihan itu penting, seperti itu. Kompensasi, orang kerja nggak digaji atau nggak diberikan kompensasi sebagaimana mestinya sesuai aturan, seperti itu. Nah, seperti itu. Benefitnya apa? Misalkan benefit kompensasi atau gaji itu kan, atau benefit itu kan, contoh misalkan dapat wifi nih di tempat kerja, jangan sampai kan kerja pakai kuota sendiri, misalkan. Sini kan baiknya itu kan dari kantor menyediakan ada benefit-benefit seperti mungkin wifi, tempat kerja, ruang kerja. Jangan sampai ternyata nggak ada dapat benefit atau benefitnya minim, misalkan. Biasanya kan orang-orang akan pindah-pindah kerja itu tergantung benefit yang didapat. Dapat atasan yang baik itu kan juga benefit. Teman kerja yang baik itu benefit, seperti itu. Teman kerja atau atasan yang membantu, yang motivasi, arahan itu benefit. Employee mungkin kan BPJS, asuransi, atau apa sejenisnya, mungkin fasilitas kesehatan mungkin, atau ruang tunggu, atau ada toilet nih. Mungkin ada kali ya kantor-kantor tuh yang toiletnya kotor atau nggak ada, bahkan nggak ada toilet misalkan. Atau tempat sholat nih, tempat ibadah. Ketika kantor-kantor itu memberikan fasilitas yang baik kepada pekerjanya, itu kan nyaman untuk bekerja nih. Seperti itu. Hubungan antar pekerja atau serikat pekerja mungkin, atau mungkin kan perkumpulan, atau mungkin ada ya komunitas penganut mazhab A mungkin dan lain-lain, seperti itu. Atau ya komunitas apa seperti itu, atau serikat pekerja atau apa seperti itu. Kemudian ya ada, pasti kan ya setidaknya ada personalia atau SDM yang pendataan. Jangan sampai kalian kerja tuh hanya sekedar kerja, nggak ada pendataan. Jadi nggak didetek, oh yang penting kerja dapat gaji asal-asalan, kan nggak seperti itu kan. Biasanya akan didata masuk kerjanya, jam masuk kerja, jam pulang, kemudian mungkin bahkan waktu cuti dan lain-lain, seperti itu kan. Ini didata. Ini kan keselamatan kerja ini kan, mungkin ada penelitian berkaitan dengan K3. K3, apakah K3-nya itu jalan di suatu perusahaan terhadap kinerja.
Di sini strategic planning, perencanaan. Dan di sini kan sebagai SDM itu kan itu tadi bukan hanya sekedar hubungan antar orang, tapi juga strategi. Gimana kalau salah memperlakukan, salah mengembangkan, salah ya mengelola SDM, bisa jadi salah menyusun strategi organisasi seperti itu. Nah ini human resource itu berkaitan dengan apa aja? Ini lini, setidaknya ini 3 lini produk itu kan berkaitan dengan administrasi ya, administrasi hal-hal yang berkaitan dengan jasa administrasi, kemudian berkaitan dengan bisnis partner, dengan ini relasi perusahaan, strategi seperti itu. Ini berkaitannya dengan human resource kan. Kita kerjakan SDM nggak sendiri-sendiri, tapi kaitannya dengan perusahaan, dengan relasi. Ya perusahaan itu kan nggak hidup sendiri kan, sekarang itu kan pasti ada suppliernya, ada apa namanya, ya bahkan saingan pun, rival pun kan itu saling ini kan, saling membutuhkan. Kalau McDonald itu nggak ada KFC, nggak ada Burger King, ya biasanya mungkin kan nggak tahu nih akan inovasi apa seperti itu. Nah ini kompetensinya kan mungkin ya ini teori-teori SDM ya, strategik, kredibel, aktivis, talent manager. Ini yang sudah apa, perusahaan-perusahaan atau organisasi yang udah jalan biasanya itu sudah jalan. Kemudian ya, oke sebentar. Nah ini strategi di bidang SDM ini kan, kalau SDM itu sudah bagus, HRD-nya sudah bagus, MSDM-nya sudah bagus, biasanya itu hal-hal yang berkaitan dengan administrasi itu akan berkurang. Oke, karena sudah fokusnya itu strategi, bukan hanya administrasi lagi, bukan hanya personalnya lagi, tapi kalau sudah bagus itu hal-hal yang berkaitan dengan administrasi itu akan berkurang. Kemudian peran-peran yang berkaitan dengan strategic business partner itu akan semakin bertambah, mungkin kan berkaitan dengan peningkatan hubungan SDM, talent management, atau berkaitan dengan organisasi lain, ini seperti itu. Kemudian fokusnya itu kan sudah ke masa depan, future, gimana caranya mengembangkan rekrutmen, strategi mungkin pelatihan, itu fokusnya udah strategi, seperti itu. Ini fokusnya itu udah lebih ke self service, dan ya makanya itu kan ya perusahaan-perusahaan itu kan mungkin udah banyak yang outsourcing, karena ya kalau semakin banyak apa ya kesannya semakin banyak orang kan bebannya makin tinggi, beban perusahaan ini dari sisi perusahaan. Oleh karena itu kan biasanya itu pada beberapa aspek itu biasanya akan outsourcing, seperti mungkin cleaning service mungkin ya contohnya, atau security, atau berkaitan dengan apa financial planning, atau berkaitan dengan IT, biasanya itu kan akan outsourcing. Jadi kalau sulit untuk makanya itu perusahaan yang bagus itu ketika multi fungsi, semuanya itu bisa. Tapi kan perusahaan itu kan nggak bisa mandiri, pasti kan butuh ketergantungan dengan perusahaan lain, entah itu kan IT-nya, security-nya, berkaitan dengan financial planning, atau berkaitan dengan nyimpen server. Perusahaan mana sih yang punya server sendiri? Biasanya kan bahkan ngandelin Google. Seperti itu kan simpelnya seperti itu. Ini kan tantangannya apa sih SDM itu kan berkaitan dengan teknologi. Kalau nggak bisa beradaptasi dengan teknologi, biasanya akan kalah. Ya, ini contoh ya, ini kita Pelita Bangsa itu termasuk yang beruntung karena ketika pandemi ini sudah siap dengan e-learningnya. Ya walaupun bertahap ya nggak langsung sempurna, tapi kan secara teknologi itu siap. Banyak perguruan tinggi itu karena nggak siap dengan teknologi akhirnya nggak bisa survive seperti itu. Kemudian ya ini bisa bertahan ya, sustainability, kemampuan untuk bertahan walaupun kena pandemi, walaupun kena banyak ya, termasuk kita semua ini termasuk beruntung masih bisa bertahan. Banyak perusahaan-perusahaan organisasi itu nggak bisa bertahan hanya karena nggak siap dengan perubahan, nggak siap itu untuk beradaptasi dari yang
generasi atau generasi sebelum corona menjadi generasi corona, akhirnya kita harus siap dengan segalanya. Sekarang kan belajar pakai Google Meet, pakai Zoom, itu kan kita harus siap seperti itu, harus siap dengan belajar di mana aja. Ya, kita harus siap dengan perubahan, dengan beradaptasi. Seperti itu. Makanya ini kan kita belajar manajemen tuh belajar beradaptasi, belajar berubah. SDM itu kalau kaku, model kaku, model konvensional yang sulit untuk berubah, biasanya akan sulit untuk beradaptasi. Di sini ya ini kita semua ini beruntung bisa beradaptasi, bisa sustain kemampuan untuk bertahan. Dan yang pasti kan kita ini akan tantangannya itu global. Maksudnya global ini dulu kan budaya dari Cina, dari India, dari Amerika, bahkan sempat dari Jepang, dari Korea. Sekarang kan lagi maraknya kan Korea ya. Kita mungkin seringnya nonton drama Korea atau budaya-budaya, mungkin nggak sadar budaya-budaya dari luar itu masuk ke sini ya. Seperti itu, ini tantangan. Gimana caranya itu bisa kita tetap punya prinsip, punya apa ya? Ya nggak asal berubah, tapi kita punya prinsip yang dipegang teguh, nggak asal berubahnya, tapi ya yang baik-baiknya diambil, yang negatifnya jangan. Ini walaupun kita itu harus siap dengan perubahan, tapi kan nggak semuanya itu berubah. Jadi ada hal-hal yang memang menjadikan prinsip atau pedoman yang jangan dirubah, seperti itu. Oke, nah ini dampak-dampaknya. Nah ini sudah mau selesai. Oke, struktur ekonomi ya. Ini manfaatnya SDM ini terhadap struktur ekonomi, kecepatan media sosial. Ini kan siapa sih sekarang yang nggak punya media sosial? Mungkin ada yang ya walaupun nggak jarang pakai, tapi setidaknya kan punya akun. Perusahaan yang nggak masuk ke media sosial biasanya ya akan sulit bersaing. Seperti itu. Nah, ini kan untuk pemasaran, untuk apa ya? Bahkan SDM harus belajar sosial media, self branding, mempromosikan diri sendiri. Mungkin kan Bu Ana bahkan kan aktif di media sosial. Nah, di sini kan Pak Heru dan semuanya ini kan belajar media sosial. Siapa sih yang nggak punya sekarang? Ketika bahkan media sosial itu harusnya dimanfaatkan untuk self branding, seperti itu. Mungkin kan pakai hashtag atau pakai apa, atau bahkan kan sekarang pakai TikTok ya. Tapi kalau sekarang, kalau sampai saat ini saya nggak punya TikTok, ya, walaupun Facebook, Twitter, Instagram punya, tapi kan TikTok masih belum ininya cukup yang ada dimanfaatkan, seperti itu. Kemudian hal-hal yang profesional itu akan bertumbuh. Jadi ya akan muncul nanti pekerjaan atau jenis-jenis pekerjaan baru, seperti itu. Dulu nggak ada yang tahu YouTuber itu bisa terkenal. Bahkan aktif di Instagram atau sosial media itu bisa jadi terkenal, bisa jadi pekerjaan, itu kan dulu nggak ada yang tahu. Bisa jadi nanti ke depannya itu akan banyak muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Jadi ya kita mungkin akan terancam. Kalau kita nggak siap dengan perubahan, dengan ya ini kan dengan beradaptasi, ya bisa jadi akan kalah, akan sulit bersaing. Seperti itu. Skill demand, nah, ini kan setiap aktivitas kita, setiap pekerjaan itu kan pasti akan butuh skill, butuh keahlian yang beda dari yang lain. Kalau kita cuman nggak mau belajar, maunya itu aja, ya sulit akan untuk berubah. Jadi ya kalau ada kesempatan untuk pelatihan atau untuk ini kan bahkan kalian untuk kuliah itu kan harus coba dicari kesempatan. Kemudian ini kan kita harus bisa melihat aset-aset yang nggak kelihatan. Dulu mungkin orang dilihatnya punya motor, punya tanah, punya mobil, punya rumah. Kalau sekarang itu aset saham mungkin nggak kelihatan kan? Atau punya aset-aset yang nggak kelihatan, mungkin punya kemampuan desain grafis, punya kemampuan operator, punya pintar ngomong di depan video, seperti itu kan keahlian. Pekerja-pekerja yang ini kan punya kemampuan ya, kemampuannya diakui ya, seperti itu. Jadi ya harus terus kuliah, harus terus ya cari, mungkin nggak hanya kuliah tapi sertifikasi pelatihan itu kan untuk dianggap punya keahlian itu kan harus ada sertifikasinya, atau bahkan dengan kuliah itu kan dapat ijazah dan sebagainya.
Ini kan pemberdayaan. Ya mungkin ada orang-orang tuh nggak peduli sama yang namanya sertifikasi atau ijazah. Dia tuh mungkin lebih ke orang sosial. Jadi ya mungkin kayak orang-orang di RT atau di lembaga sosial, lembaga masyarakat itu kan dia tuh fokusnya ya pemberdayaan. Dan juga kan pasti akan ada orang-orang tuh yang akan fokus di teknologi, kolaborasi sosial seperti itu. Nah ini dampaknya pada ekonomi. Nah di sini kan bahkan sekarang pun semakin cepat perubahan. Dulu mungkin butuh bertahun-tahun untuk berubah, sekarang mungkin nggak ada hitungan tahun, berbulan-bulan, bahkan minggu bisa berubah. Oke, ya, oke mungkin ini akan saya skip nggak? Ya, oke, ya. Aspek legal itu harus dipahami. Jadi sebagai orang HRD atau SDM ya itu juga paham aturan legal. Makanya itu kan ketika beberapa waktu yang lalu RUU Tenaga Kerja ya atau RUU Cipta Kerja itu kan ya heboh karena kaitannya dengan tenaga kerja. Kalau kita nggak paham dengan aturan, ya akan sulit untuk ngerti. Ya bahkan untuk kita mau ngobrol nongkrong kan harus ngerti aturan mainnya dulu seperti itu. Oke. Ya, nah ini nanti mungkin bisa dibaca sendiri. Nah ini biar nggak terlalu apa ya, nanti kita banyak diskusi. Apakah ada pertanyaan? Ya jika ya selamat. Nah ini kan pasti kan ada pertanyaan, ada yang pasti kan kita ingin ya seenggaknya kan undang-undang untuk diskusi. Ya, ini kan kalau ada pertanyaan ya pasti udah punya mau neliti apa tapi bingung mau diapain nih penelitiannya. Oke mungkin kita monggo saya kembalikan ke Pak Heru. Pak Heru mungkin banyak yang ingin disampaikan juga. Oke, terima kasih Pak Hamzah. Bapak-bapak semua silahkan, sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, silahkan bebas seputar riset, seputar manajemen, apalagi ini kayak dengan manajemen, monggo mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Apa mungkin Pak Parto, Pak Toha, Pak Ika Chandra, Pak Aditya, Pak apa lagi, Pak Masi, monggo dong. Ya Pak Heru. Iya, monggo. Terkait permodelan kemarin Pak, kok nyari jurnalnya agak susah ya Pak ya? Nah itu mungkin bisa nanya ke Pak Hamzah itu bagaimana cara nyari jurnal yang gampang dan seterusnya. Ini fokusnya ke Pak Hamzah ini, jangan ke saya. Oh. Mungkin bisa juga nanya pengalaman Pak Hamzah ketika nyari jurnal kemarin dan seterusnya. Monggo, langsung mawon, langsung ke Pak Hamzah, monggo. Oke, gimana monggo? Ya Pak Hamzah, kemarin kan di pertemuan sebelumnya kan sudah ada review dan ada masukan dari Pak Heru tentang permodelan yang nanti akan kita jadikan proposal tesis. Tapi ada kendala pada saat mau nyari jurnalnya Pak, ada 2 variabel yang masih agak susah nyari jurnalnya. Kira-kira selain di Google Scholar ada nggak Pak? Biar kita nyari jurnalnya agak gampang. Oke, Bu Ana pernah ngajarin nggak? Kayaknya Bu Ana pernah ngajarin nyari referensi ya? Ya pakai Udah lupa nanti saya itu. Ya Science Direct sama Sci-Hub itu. Ada teknik lain nggak Pak? Biasanya saya di situ kalau nggak Google Scholar di Emerald Insight atau Science Direct. Kemarin coba yang Open Knowledge Map
itu tapi sama Pak, yang keluar agak terbatas. Oke, Bapak tertariknya tuh di bidang apa? Tertarik penelitian SDM, di Pak. bidang apa ini? Ya, SDM-nya apa nih? Kan luas SDM. Ya, kemarin udah dibantu sama Pak Heru. Kok suaranya double ya, Pak? Oke, nah mungkin ini saya coba ajarin ya. Sebentar. Bu Ane waktu itu kan pernah ajarin pakai Telegram ya, Bu Ane? Enggak, pakainya Skype langsung. Enggak pakai Oh, pakai Skype langsung. Iya. Oke, mungkin Bu Ana bisa review lagi atau mengingat kembali cara nyari. Nanti saya ajarin cari temanya. Oh iya. Gimana misalnya gini ya Pak ya. Ini terus dari Science Direct dulu mencari tentang apa ya Pak Ubin ya? Yang susah yang ini Bu, yang servant leadership, job involvement sama loyalty employer. Oke. Ini ya Pak, misalnya servant leadership ke apa ya Bapak mau ya? Job involvement Bu, yang susah. Ini. Kira-kira yang di Pak ya. Work. Sik Pak. Kini langsung involvement ngono isara ya. Men rotok sedikit. Sing di Pak enak ya Pak. Iki ya. Organizational structure random leadership unnecessarily. Apa yang mana ya enaknya ya? Sik Pak. Iki Pak ya. Systematic review call for future research iki. Oh, tapi dia udah download. Iki Pak. Emotional intelligence, goal orientation kali. Sik. Iki. Servant leadership advantage. Task performance. Bagus ini kali. Leader member exchange. Ini kan nggak bisa dibuka, Pak. Jadi ini tak copy. Nanti aku buka Skype-ku. Nih. Tak paste di sini. Open. Tuh, kok lama. Wah, maaf internetku lama ya, Pak. Nah, waduh. Posing liane, Pak. Sik. Apa ya sing dia? Sembarang ya, Pak. Iki wae. Iki di copy. Kalau pakai Telegram tuh harus install Telegramnya enggak? Kok enggak nyambung ya? Kenapa ini ya? Biasanya aku padahal bisa loh. Wah, dan
Linknya yang doi-nya Ibu. Wes coba linknya yang doi wes. Sing di Pak. Di doi ini sing di Pak. Ki. Ya itu Bu. Nek ngene pakai Telegram biar caranya Pak. Karena aku ngerti bahwa beberapa kali alamat belakang ini berubah-ubah. Kadang ST, kadang P apa gitu. Berapa sebulan 2 bulan sekali dia berubah Pak. Tapi Pak, mumpung aku dikasih waktu ngomong, aku pengen sedikit cerita itu Pak. Tadi kan teman-teman tadi ngelihat di tempat Pak Hamzah tadi kan ada step 1, 2, 3, 4 ya. Waktu ada latar belakang tadi loh Pak. Iya. Bahwa dari masalah nanti kita lihat dampaknya terus apa tadi ya? Ada lokasi dan lain-lain. Sedikit cerita bahwa Pak Hamzah ini kan kuliahnya di Filipina. Satu kampus dengan Pak BTC dan rekan-rekan dosen yang lain seperti Pak Kuat, terus ada Bu Agustin, ada banyak teman-teman yang lagi kuliah di sana. Dan saya lihat modelnya itu memiliki kemiripan seperti yang diceritakan Pak Hamzah tadi. Oleh karena itu kan kuliah ini untuk memperkaya ya. Bentar. Jadi misalnya kayak ini. Ini model dari Filipina juga, sehingga ada external banking, ada balance scorecard, ada competitive performance terhadap competitive performance banking institution. Di sini dia langsung ke competitive model. Terus ada lagi juga modelnya Pak BTC misalnya ya. Beliau modelnya seperti ini, mirip yang tadi. Ya. Jadi di sini ada Pancasila Strategic Management, ada company performance, di sini traditional strategic management, tiba-tiba di sini company business model. Jadi akhir dari sebuah disertasi untuk di Filipina itu sepertinya membuat model untuk setiap satu mahasiswa itu satu model penelitian yang berupa mungkin ini ada company business model, nanti ada yang Ibu tadi sebelumnya tadi tentang competitiveness model. Jadi mata kuliah ini memperkaya ya bahwa ternyata di tempat lain dia itu membuat sebuah model yang modelnya nggak melulu harus semua berupa pengaruh ini terhadap ini, tapi hasil akhir dari produk disertasi di Filipina itu sepertinya ya model apa, model competitiveness, model Pancasila, model apa gitu. Gitu aja Pak, aku memberi itu sedikit supaya teman-teman di sini ada insight yang lain dari perspektif. Oh kalau dosen kuliah itu modelnya macam-macam. Besok kapan ada yang dari Brawijaya, kapan lagi dari Erlangga. Pokoknya kalau ada dosen lagi kuliah dokter bisa sharing di mata kuliah ini. Gitu, Hamzah, aku kira-kira gitu aja. Yang tadi ya. teman-teman diajari Saya caranya coba tadi kan nyari contoh ini ya, tema penelitian. Misalkan ini kan sebenarnya kan nyari tema penelitian itu bisa banyak ya, bisa di Science Direct, misalkan cari servant leadership, ini kan banyak aspek nih, misalkan bisa
hubungan apa terhadap apa, atau misalkan di paling umum atau yang paling umum di Google Scholar misalkan servant leadership, mungkin coba tapi ya paling mudah itu kan coba cari di jurnal-jurnal itu harus dapat model paling mudah. Ketika ada modelnya itu bisa dijadikan rujukan. Seperti itu. Jadi sebenarnya Pak, carinya yang nggak bisa dibuka dong, Pak. Kenapa? Carinya yang nggak bisa dibuka. Itu tadi kan PDF-nya kelihatan, Pak. Yang nggak bisa dibuka tuh gimana maksudnya? Nah, itu kan sebelahnya ada PDF itu. Kalau ada PDF kan berarti ada bisa dibuka. Oke, coba. Kalau yang misalnya ini apa yang lain yang kayaknya nggak bisa dibuka gitu. Yang nggak bisa dibuka. The role value in itu tadi. Yang mana? Yang itulah yang the role of values in servant leadership. Oke, bisa. Coba. Biasanya itu kalau saya sih biasanya linknya saya pindah ke ini apa? Telegram. Coba. Nah, biasanya itu saya sebentar mana Telegram. Nah, Telegram. Nah, ini Telegram saya cuma pakai buat apa namanya contoh. Nah, ini di paste. Nah, ini kan sini biasanya download jurnal seperti itu. Nah, ini tinggal di copy linknya ya. Tadi copy linknya di copy, di paste. Di sini coba. Nah, ini coba. Nah, ini jurnal-jurnal. Nah, tadi kan kalau kembali lagi mau apa namanya? Kalau nyari jurnal kan sebenarnya bisa di mana aja. Tapi kan untuk dijadikan tema penelitian akan lebih baik itu cari jurnal yang ada modelnya, model rujukan. Contoh seperti ini. Ini kan penelitian siapa ini? Ini penelitian Servant Leadership, Systematic Review and Call for Future Research. Di sini ada modelnya ini kan. Ya, sebentar ini. Gimana ini? Benar, di bawah-bawah. Oke, kayaknya kelewat. Sebentar. Nah, ini coba. Itu tuh coba. Itu kan servant leadership itu antecedennya adalah extraversion, mindfulness. Itu akan berpengaruh terhadap servant leadership. Dengan mediasinya adalah ini employee personal resources engagement, terus apa namanya itu, dan itu berpengaruh pada tadi Bapak tadi apa, work life balance bisa, komitmen bisa, trust in the leader bisa, terus ini ada pakai moderator bisa, ada jenis kelamin, goal congruence, work exhaustion, lama kerja itu tenor itu, team power distance. Jadi model ini bisa digunakan dijadikan landasan penelitian untuk ini kan penelitian. Kalau dijadikan semuanya kan agak sulit, jadi dipilih kira-kira yang sesuai dengan objek penelitian seperti itu. Jadi mau penelitiannya tuh di mana, masalahnya apa, nanti pilih yang paling sesuai atau yang kira-kira bisa dilakukan penelitian seperti itu. Jadi, ini bisa nih dijadikan model penelitian. Nah, itu tadi kan cara nyarinya kan itu tadi
Benar, ya di Science Direct boleh, Emerald bisa. Nah ini saya dulu seringnya tuh di Emerald. Ini kan emerald.com. Di sini nanti nyari. Atau misalkan masih bingung, contoh apa ya, misalkan performance misalkan. Ini kan banyak akan banyak, ini kan improving perspective memory, effect future thinking, memprediksi, kayaknya ini memprediksi apa namanya, memori seperti itu. Atau di sini kan tiap kali punya apa, mau training Telegramnya apa, Pak? development misalkan. Dan sini Telegramnya apa tadi namanya? Hub. Benar. Nah, ini dari dulu dari kapan ini dari dulu dari saya cari jurnalnya. Oh ini program apa ini, Pak, melahirkan nih. Ini Pak, dulu Pak, coba Pak. Di ini. Pak, dulu Pak. Bentar Pak. Ini kalau misalnya ini, saya kan barusan buka ini ya. Buka apa ini namanya, web telegram.org ini. Iya. Tadi kan saya kan tadi nyari Telegram gitu toh, Telegram. Ternyata ada Telegram web. Saya klik terus saya masuk sini. Ternyata ini terhubung dengan WA saya, apa jenenge handphoneku. Aku masukkan nomor handphone saya, terus di handphoneku ada kode masuk. Misalnya kode masuknya ini. Terus ini sudah terhubung di tempat saya. Terus itunya apa? Saya hub gitu aja. SCI ini. Hub. Ya. Ya, terus ini ya. Ya. Ini. Nah, coba salah satu. Join. Ya, tadi kan Telegram, coba Telegram ini di bawahnya tuh join. Ini kan udah ini Telegram. Ini join. Oh, oke, join. Ya wes, oke, terus? Oke. Yang apa? Ya, benar. Harus download dulu? Harus download dulu, enggak kan? Linknya aja. Linknya. Link URL-nya. Ya, linknya ini. Copy paste. URL-nya yang ini. Yang ini kan? Ya. Ya, benar. Di copy. Terus nih Telegram. Masukkan di mana? Ya. Jadi paste aja. Di mana paste ya? Sebelah mana? Yang itu bukan ya? Nah, ini enggak ada, enggak bisa diklik kok. Kayaknya bukan yang gambarnya serigala. Coba SCI lagi, cari SCI Hub. Nah, yang mana? Coba yang paling atas. Yang paling atas. Bot. Paling atas. Yang bot, ada tulisan botnya. Yang ketiga itu. Bot. Yang ketiga. Nanti Pak Rano ketiga. Iki.
Bukan, coba di atas, di atas. Wis Coba metu, Ki. sebentar. Nah, ini Nggak pakai garis hubung, Bu, nyarinya Summary. coba, Bu. Ya wis coba. Ora ono malah. Oh, coba iki. Ini ya. Start. Enggak. Piye? Bu, start. Itu, Bu. Aja. What we can this do about bla bla bla. Wes, paste. nah, fase Itu kan. scan. Terus pakai ini, download. Bukan, Bu. Bukan yang Hmm. itunya. Nanti biasanya akan dikirim PDF. Itu udah dikirim belum? Belum. Apa bukan yang itu? Harusnya yang itu. Ini kan udah pakai kunci nih. Iya, benar. Heeh. Ini Oh, kan keterangannya I don't have this article. Biasanya I have this article gitu biasanya. mana Nah, Mas? itu kayaknya Coba I scroll don't ke bawah lagi, Bu. coba cari jurnal yang lain. Itu biasanya itu masih jurnal baru. Jadi, nah ini Soalnya yang jenenge Elsevier lihat, ini Mei 2021. Belum terbit. Itu belum itu, Bu. Kalau Mei 2021 belum bisa di-download. Ini sekarang masih Maret. enggak maksudku itu kalau yang kayak gini kan udah langsung ada itunya ya. Ya. Nyoba yang enggak ada itu nih wes iki wes. Coba wes. Coba. 2018 iki. Iya. Copy. Copy. Paste ning Telegram. Paste. Send. Ya. Ya, I have this article. Coba ke bawah. Ini Nah, itu download. di download. Ini model kayak anu ini. Apa jenenge kuwi? WhatsApp web. Kalau ada WhatsApp web ini tadi saya search-nya Telegram web. Nanti Bapak-bapak bisa langsung anunya ke sini. Ya. Saya dulu Gini. 2015 udah mulai kayak gini. Jadi nyari jurnal apa ya? Dari Science Direct ataupun Emerald Insight, tipsnya seperti ini. Nah, itu tadi kan kalau nyari model penelitian cari jurnal-jurnal yang sudah ada modelnya. Nah, itu tinggal di ATM, amati, tiru, modifikasi. Pak, aku itu lagi ya. Nyoba Nah, lagi ya. Tadi kan misalnya aku buka pakai yang biasa aku pakai ya, Sci-Hub ini kan. Terus tadi kan kita tentang ini emotional intelligence ini. Sama kan ini? Emotional intelligence, self leadership sama ya. Nah, ini tak copy. Dipaste di biasanya saya pakai. Lah nakal. Nek pas ora online lah kok iso lah nek pas online nakal tenan jan. Saya coba. Payah. Saya Pak. Pas iki sekarang kok bisa? Saya caranya share screen piye? Kok rasa share screen, Pak? Iki WA sapa? WA aku ya? Iki bisa ya, Pak? Pakai cara yang saya pernah pakai di teman-teman. Ya, self leadership, Pak. Emotional intelligence development goal. Sama, Pak. Podo. Ya, ada beberapa cara, Bapak Ibu, berarti lewat Telegram, lewat ini bisa, lewat Sci-Hub yang kayak gini bisa. Ini aku yang lewat Sci-Hub yang ini. Kalau lewat Telegram, saya dapatnya yang ini. Download. Kayaknya kalau download langsung masuk ke direktori laptop kita ya, Pak ya, kayaknya. Iya. Biasanya itu langsung ke download kesimpan di laptop. Nggih, pun ternuan. Gitu Pak Mubin, mungkin kira-kira Bapak nek kalau nggak pakai sing Sci-Hub sing biasanya itu bisa pakai lewat Telegram nek bingung. Telegramnya yang Telegram web aja biar bisa masuk di laptop.
Kan Bapak Ya, Bu, biasanya nanti pakai coba, Bu. Bapak kan biasanya pakai WhatsApp web. Oh, ternyata Nah, sekarang memang aku belum pernah nyoba yang Telegram web sih. Baru tadi tak tulis Telegram web, ternyata ada, tak buka Telegramku, ngelink ke laptop udah, terus tinggal di paste yang tadi saya tadi. Gitu Pak Mupin, kira-kira aku bisa bantu, bisa apa? Bisa praktekin gitu aja, podo-podo baru install hari ini. Ya, suun Pak. ya, Ada Bu, lagi yang matur lebih nuwun, simpel Bu. sih, Bu. Nah, itu Pak. Ya, warai le. Cuman saya lagi pakai HP, nggak bisa share screen, Pak. Ya, orang bisa iki. Caranya piye gini aku diajari. Pakainya apa Pak? Ya Mas Mandi. Pakainya apa tak bukain? Tinggal copy kode DOI-nya aja, Bu. Tinggal copy kode DOI. Kemana? Kemana Nah, Pak? kode DOI-nya di copy, terus di pencariannya tinggal tulis skyhub.st, terus slash dipas. Misalnya pakai sayap yang biasa toh? Nah, itunya ini. Contoh DOI-nya jurnalnya ini. coba, Bu. Ya, iki emotional intelligence yang tadi itu, Pak. DOI ini nih. DOI-nya, Bu. Kode DOI setelah ORG, DOI.org, setelah ORG dari angka 10, Bu. Di copy dari angka 10. Ya. Di copy dari angka 10. Wes, terus? Nah, copy. Nah, buka pencarian baru. Ya, oke. Ini. Bukan. Skyhub. Pencarian Google. Skyhub. Ini. Iya, pencarian Google, Bu. Paste di Ya, search-nya. Ya. Search. Iya, di Langsung search-nya. ini. Iya. Skyhub. Tulisannya biasa pakai garis, Bu. Sky garis hub. Loh, berarti yang ini no. Yang ini tadi. Enggak buka situs, Bu. Enggak buka situs. Pencariannya dari Google. Dari search Google or type URL-nya itu, Bu. Oh, di sini. Di atas ini. Di atas, yang atas. Yang atas ini. Terus Google search gitu. Terus ini diklik. Balik lagi nih sign direct mau, Mas. Terputus. Tinggal tulis Skyhub, terus .st, garis miring, terus di paste kode DOI-nya tadi. Skyhub gini, slash, .st, ini. .st baru slash. Di paste. Slash di paste. Kode DOI-nya tadi. Ini. Skyhub, st, terus di paste. Iya, Bu. Enter. Iya, Bu. Tapi nyarinya yang di kolom atas, Bu. Yang di kolom atas. Di sini. Nah, iya. Di skyhub.st slash, terus slash paste. Nah, di paste. Iya. Iya. Lah kan podo, Mas. Nah, langsung tinggal download, Bu. Lah podo toh? Nah, langsung download. Misalnya Pak, misalnya iki kan nganggo iki alamat Skyhub yang biasanya aku pakai yang ini. Iki toh? Terus kode DOI-nya ini. Di oke. Di open. Podo apa ngono apa ora sih ya? Apa kudu? Sama sebenarnya itu, Bu. Podo ketok ya, Bu. Iya, sama sih, Bu. Iya, sama-sama, Bu. Cuman tadi langsung pencarian, nggak perlu buka situs lagi. Oh, nek lewat iki mau, Pak. Kalau lewat sing iki ya, misalnya Skyhub yang iki, yang depan, halaman depan,
Ini sepertinya harus ada HTTPS-nya. .org ini harus ditulis. Soalnya aku tadi cuma paste belakangnya mulai 10 ra iso. Kalau ininya diklik baru nongol. Ya wis kira-kira gitu. Semoga membantu. Sama-sama belajar. Oke, Ya, tangi. Monggo loh, mumpung ada Pak Hamzah loh. Ya, monggo gimana? Pak Tarto, Pak Bagas, Pak Kahar mungkin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Heru, Pak Hamzah, Bu Ana. Tadi pemaparan Pak Hamzah di awal saya sangat tertarik Pak untuk meneliti tentang SDM itu karena saya di bidang jobnya itu di bidang K3. Tadi pembahasan di awal Pak Hamzah tentang APD, tentang kinerja segala macam. Nah, kira-kira ada nggak Pak masukan mungkin dari Pak Hamzah atau masukan yang pas untuk meneliti di bidang K3 tersebut? Nah, saya awalnya tertarik dengan COVID-19 nih. Selama setahun terakhir saya memang follow up pekerjaannya COVID terus Pak. Nah, cuma yang saya takutkan sumber-sumber informasi atau jurnal-jurnalnya belum banyak Pak. Gitu. Barangkali ada masukan dari Pak Heru atau Pak Hamzah atau Bu Ana untuk referensi saya nanti ke arah proposal tesisnya Pak. Matur suwun Pak. Oke, ya ini berkaitan dengan COVID. Sebenarnya COVID itu kan bukan variabel. COVID itu kan kondisi. Namun yang berkaitan dengan bisa jadi dikaitkan dengan lingkungan kerja. Nah, COVID itu kan tadi kan untuk apalagi belakangan ini kan terkait 3M, 5M itu kan gimana caranya kerja itu kan harus kondisinya steril. Bahkan sebelum ada COVID pun kan kita kerja juga harus dalam lingkungan kerjanya dengan kondisi yang mendukung. Seperti tadi kan aspek K3 atau lingkungan kerja, ada lingkungan kerja kan nggak hanya yang fisik, namun lingkungan kerja sosial. Seperti itu. Jadi bisa dijadikan topik penelitian itu, lingkungan kerja pada saat kondisi COVID, seperti itu, atau pada saat kondisi pandemi. Seperti itu bisa. Jadi coba nyari tema penelitiannya berkaitan dengan lingkungan kerja atau environmental work, atau ya lingkungan kerja, bisa lingkungan kerja secara fisik maupun lingkungan kerja secara sosial. Bahkan sekarang kan kita itu kalau kerja itu kalau nggak dalam kondisi sehat, baik sehat secara fisik maupun sosial ya mudah terserang penyakit. Jadi coba kalau misalkan nanti nyari tema bisa di bidang K3-nya atau bisa bahkan lingkungan kerja secara fisik maupun sosial dikaitkan dengan kinerja pada kondisi pandemi, bisa seperti itu. Jadi temanya sih lingkungan kerja bisa. Berarti variabelnya lebih ke arah lingkungan kerja ya Pak Hamzah ya Pak. Dan lingkungan kerja pada kondisi pandemi. Jadi ya terutama kan sekarang lagi pandemi bisa dijadikan seperti itu. Walaupun setahun terakhir sebenarnya sudah mulai ada beberapa penelitian atau bahkan publikasi yang bahasnya itu yaitu tadi lingkungan kerja ataupun mungkin kesiapan lingkungan, kesiapan tempat kerja untuk memfasilitasi para pekerjanya. Berarti nanti cari jurnal pendukungnya ini ya Pak, yang umumnya secara dari lingkungan kerja saja variabelnya ya Pak. Ya. Kalau lingkungan untuk kerja jurnal COVID kan mungkin belum tuh Pak, belum ada mungkin ya. Coba kita cari lingkungan kerja mungkin di Google Scholar bisa sih lingkungan kerja.
mahasiswa saya itu pernah beberapa waktu yang lalu penelitian berkaitan bukan lingkungan kerja, tapi persepsi kerja di masa pandemi seperti itu. Tapi kalau sekarang itu kan sudah Maret, sedangkan mahasiswa saya itu penelitiannya itu semester lalu itu sudah selesai. Jadi harusnya sekarang sih bisa dilakukan penelitian. Coba lingkungan kerja fisik di masa pandemi. Coba ini. Nah, ini kan lingkungan kerja fisik di masa pandemi. Nah, ini kan bisa produktivitas kerja pegawai yang dipengaruhi oleh WFH dan lingkungan kerja selama pandemi. Nah, cocok Pak ini kayaknya Pak. Nah, ini pernah di Unpam, ada juga di STIEKEN. Ini kan dampak perubahan lingkungan kerja non fisik masa pandemi. Nah, ini kan coba ini lingkungan kerja fisik di masa pandemi. Nanti banyak ini sudah ada publikasi-publikasi. Dampak manajemen perubahan lingkungan kerja masa pandemi terhadap pegawai PT Telkom seperti itu. Ini ya baru banyak yang baru publish seperti itu kan. Oke, hubungan beban kerja dan mental perawat dengan penerapan pasien. Nah, di sini kan bisa nih perawatnya diganti jadi pekerja. Seperti itu. Atau ini ada pembelajaran daring di masa pandemi. Nah, di sini kan sebenarnya banyak nih produktivitas kerja pegawai dipengaruhi oleh WFH. Dampak perubahan lingkungan kerja non fisik atau bahkan fisik. Ya di sini kan yang penting nanti dapat modelnya. Coba ini kita lihat. Ini coba sudah. Ini belum. Coba ini ada modelnya enggak? Kalau tadi yang work from home Pak itu bisa dijadikan variabel atau ini aja apa namanya di bawahnya variabel apa sih kalau ininya breakdownnya? Moderasi atau apa? Variabel pengganggu. Sebenarnya itu tadi kan WFH ataupun mungkin kan pandemi atau pada kondisi COVID itu kan kondisi bukan variabel. Kondisi ya. Iya, berarti pada kondisi variabel ya Pak. Itu bukan variabel. Jadi nggak bisa kita gunakan COVID atau pandemi atau WFH menjadi variabel, itu bukan variabel. Yang menjadi variabel itu ya tadi lingkungan fisik, lingkungan kerja sosial, atau ya di sini misalkan ini kan beban kerja. Jadi bukan WFH-nya tapi beban kerjanya. Apakah terjadi perubahan beban kerja selama WFH? Di sini kan contoh. Di sini ini bisa nih dijadikan model. Jadi sebenarnya ini WFH-nya bukan variabel, tapi beban kerjanya yang menjadi load work-nya yang menjadi variabel. Lingkungan kerja di rumah, lingkungan kerja di kantor, apakah misalkan ingin komparasi membandingkan beban kerja pada lingkungan di kantor dengan lingkungan kerja di rumah. Seperti itu. Lebih dampak stresnya tuh yang mana? Ini kan apakah di sini kan apakah nanti kan targetnya sama. Jadi kan bisa sebenarnya yang penting dapat modelnya dulu. Kalau model sudah dapat kita bisa modifikasi nanti. Seperti itu. Nah, itu tadi coba ya, jadi hindari menggunakan kan pandemi atau WFH sebagai variabel. Itu bukan variabel, tapi itu adalah kondisi. Sama seperti misalkan kerjanya di siang hari sama kerja di malam hari. Itu kan siang sama malam kan bukan variabel tapi kondisi. Ada nggak sih bedanya kerja di malam sama kerja di siang? Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak masukannya Pak. Ya.
Oke, ada lagi? Kalau udah nggak ada, 5, 4, 3, 2, 1, ada lagi nggak? Tangi, Assalamualaikum. Oke, monggo. Ya, terima kasih Pak Heru, terima kasih Pak Hamzah dan Bu Ana. Terkait tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Hamzah, ada beberapa tadi yang slide di awal tentang riset problem tadi. Nah tadi kalau nggak salah menyimak bahwa nanti sebelum mungkin kita gencar mencari jurnal, kita harus tetapkan dulu problem atau masalah yang terjadi. Nah, seperti ngeling seperti apa yang disampaikan Pak Heru di sesi sebelumnya. Kita kan yang terutama yang saya diterangkan oleh Pak Heru, perlunya tema atau kasus yang kita munculkan. Nah, teori atau jurnal yang terdahulu, apakah kita harus dibakukan ada berapa yang jurnal internasional, berapa jurnal lokalnya, kemudian yang menjadi gap-nya yang tidak berpengaruh kemarin, yang berpengaruh berapa? Kemarin kan hanya Pak Heru 5 kali 5 plus 1. Nah, idealnya atau yang bagusnya gimana? Mungkin Pak Heru atau Pak Hamzah bisa memberikan informasi lebih detail lagi. Terima kasih. Oke, siapa dulu? Oke, Pak Tarto mungkin. Dari Pak Hamzah, monggo Pak Hamzah. Ya, di sini sebenarnya kan ketika kita mencari apa ya landasan untuk dijadikan penelitian itu enggak ya kalau dalam penelitian itu enggak ada aturan baku harus berapanya. Biasanya itu kan nanti kan Bu Anas selaku prodi atau lembaga nanti atau ya ini kan berarti kan di S2 nanti kan ada aturannya mungkin, tapi kalau secara umum itu nggak ada aturan baku harus berapa jurnal internasional, nggak ada aturan berapa jurnal nasional atau internasionalnya tadi. Namun kan penelitian yang kuat, yang bagus, yang mendalam itu kan ketika sudah ada landasannya, entah itu jurnal internasional, entah itu kan dari mungkin data-data publikasi yang kuat mendukung kenapa penelitian itu perlu diangkat. Jadi ya bukan berarti cuma misalkan cuma ya nggak ada aturan baku jadi cuma satu, bukan seperti itu. Tapi ada landas apa ya beberapa yang melandasi kenapa sih sehingga topik tersebut tuh perlu diangkat. Itu kan menjadi kuat ya saya nggak bilang satu atau nggak bilang 5 atau nggak bilang berapa, tapi beberapa yang sehingga penelitian tersebut atau topik tersebut tuh perlu diangkat. Seperti itu, entah itu nanti kan dari jurnal internasional atau laporan. Kalau saya waktu itu pas melakukan penelitian untuk tesis, bukan hanya dari jurnalnya, tapi saya dari publikasi dari laporan report internasional seperti itu. Jadi dari data tersebut saya masukkan sehingga kuat. Oh, ketika latar belakangnya kuat, ke depannya melakukan penelitian itu jadi mudah. Jadi nggak gampang dipatahkan. Tapi ketika misalkan hanya ala kadarnya, misalkan ya itu tadi kan cuman 2 halaman dan 2 halaman itu juga cuman ya teori-teori sederhana, jadinya mudah dipatahkan. Akhirnya oh ganti judul, ganti topik seperti itu. Jadi ya itu tadi nggak ada aturan baku berapa-berapanya, tapi kan semakin banyak, semakin kuat, mendalam dan tepat sasaran, akhirnya ya topik itu kuat untuk dijadikan penelitian. Kalau dari sisi itu nggak ada aturan baku berapa-berapanya, tapi kan semakin banyak semakin bagus dan semakin apa ya to the point. Nggak usah ngawang-ngawang ya itu tadi kan tepat sasaran seperti itu. Oke, Pak Harto. Terima kasih Pak Hamzah. Sudah terjawab, Pak?
Jadi memang tidak ada aturan baku tentang berapa dan tidak ada aturan baku harus dari internasional atau ini secara umum. Nah itu seperti ketika membuat jurnal juga, tergantung jurnalnya mana mereka punya aturan. Nanti sama juga. Kalau memang nanti UPBMM-nya mensyaratkan minimal 20%-nya dari jurnal internasional, terus setiap argumen minimal ada 10 jurnal dan sebagainya, itu aturan institusi masing-masing. Jadi secara bagus, secara metodologis tidak ada aturan bakunya, tetapi aturan itu ditetapkan oleh masing-masing institusi. Kalau itu prodi MM nanti ya prodi MM. Yang jelas nggak mungkin lah prodi MM sama dengan S1-nya, pasti nggak mungkin. Itu. Terus yang kedua, sama juga format penulisan pun mungkin akan berbeda, substansi isinya juga berbeda. Ya, saya setuju dengan Pak Hamzah bahwa kita jangan terlalu terpaku dengan jurnal internasional, karena banyak jurnal internasional yang nggak bagus juga. Tergantung substansi dalamnya bisa untuk argumen kita atau enggak. Kayak laporan-laporan World Economic Forum dan sebagainya itu kan bisa dipakai juga. Jadi jangan terpaku hanya itu. Yang jelas bedanya ketika membuat tesis dengan artikel jurnal itu yang pasti ini. Secara nasional itu udah untuk jurnal itu udah pasti bahwa 50% untuk sosial, lebih dari 50% itu dari sumber primer. Dari jurnal juga, nggak boleh dari buku. Bahkan yang eksakta itu lebih dari 80% itu dari artikel primer, dari referensi primer. Itu dari artikel, tidak boleh dari buku. Yang ada aturannya sampai saat ini baru untuk artikel nasional, ketika misalnya kita punya jurnal, ingin diakreditasi, ada syarat itu. Eksakta, lebih dari 80% dari sumber primer, sosial, lebih dari 50% pakai sumber primer. Semakin banyak yang dipakai dari sumber primer, semakin bagus. Contoh misalnya di kita, jurnalnya kan walaupun sosial tetap mensyaratkan lebih dari 80% dari sumber primer misal. Itu tergantung dari masing-masing. Jadi nanti itu tergantung dari ini. Karena kadang-kadang gini, orang nanyakan, itu minimal berapa halaman? Berapa halaman itu sekedar untuk memudahkan saja bahwa kalau sekian halaman berarti kan ini gitu. Gambaran awalnya aja, tapi substansinya bukan dari halamannya. Sama dengan disampaikan Pak Hamzah tadi. Ya setidaknya halaman itu buat patokan awal, misalnya latar belakang cuma 2 halaman, pasti kita udah tahu bahwa nggak kuat pasti argumennya. Itu misalnya yang tadi itu. Nah itu mungkin Pak Narto bisa menjawab itu. Terima kasih Pak Heru. Oke, ada lagi nggak? Ini nanti masih ada dosen tamu lain yang banyak nih dari berbagai institusi, dari berbagai tempat kuliahnya, sehingga nanti kita akan semakin kaya bahwa polanya berbeda-beda, substansi metodologinya sama, tetapi cara mengangkatnya berbeda. Tuh. Mudah-mudahan akan memperkaya kita semua, sehingga kita tidak asal misalnya kita baca tesisnya orang lain terus kita ngomong terus salah gitu. Karena polanya memang berbeda menetapkan institusi. Bahkan kita sebagai mahasiswa, itu mungkin Pak Hamzah juga mengalami, sebagai mahasiswa kita pinginnya udah lari 10 meter, tapi karena aturan dari institusi memaksa kita untuk sampai ke 8 meter bisa juga. Jadi itu hal-hal itu ya dinamika yang terjadi. Mungkin ada yang lainnya? Satu lagi mungkin saya nambahi kayak Pak siapa tadi Pak Mubin ya. Pak Mubin. Iya Pak. Kalau misalnya tadi Pak Mubin itu tentang servant leadership terhadap job involvement. Ternyata jurnalnya yang ngomong benar-benar seperti itu persis job servant leadership ke job involvement itu ternyata tidak ada. Bapak bisa pakai yang leadership doang. Nanti diuraikan, kan bisa berargumen. Bahkan itu bisa menjadi satu novelty, satu kebaruan yang menunjukkan bahwa sebelumnya itu tidak ada yang spesifik tentang
servant leadership terhadap job involvement misalnya. Itu bahkan justru menguntungkan kita. Jadi jangan takut ketika jurnalnya nggak ada, itu justru jangan takut. Justru kita bisa berargumen macam-macam, bisa sebagai tambahan novelty-nya dan seterusnya. Tuh, kalau leadership terhadap job involvement itu banyak. Oke, berikutnya mungkin sebelum kita tutup, mungkin dari Pak Hamzah ada yang ingin disampaikan, rangkuman atau apapun. Monggo. Atau pesan-pesan malah Pak Hamzah kan sebagai rektor ini, sekaligus sebagai rektor. Pesan-pesan sekaligus. Oke, monggo. Ya itu tadi ya, terima kasih Pak Heru, Bu Ana, saya diberikan kesempatan untuk ini berbagi ilmu wawasan seperti itu ya. Jadi ya tadi itu melakukan penelitian itu kan apa ya, nggak mudah, tapi juga nggak sulit. Yang penting kan kita mau mencoba cari tahu sebanyak-banyaknya dan apa ya ikutin aturan mainnya seperti itu. Dengan ikutin aturan main dan banyak membaca, kita jadi tahu mana yang salah seperti itu, mana yang benar seperti itu. Karena penelitian itu kan untuk tujuannya untuk mencari kebenaran seperti itu. Ya terima kasih sudah diberikan kesempatan. Terima kasih Bu Ana, Pak Heru. Mungkin dari saya itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Hamzah atas kesediaan meluangkan waktu untuk hadir di mata kuliah riset manajemen. Terima kasih kepada semuanya. Mungkin sebelumnya mau kita kasih close, kita kasih raise hand buat Pak Hamzah. Tuh, klik reaction, terus di raise hand, bisa nggak? Sip, gitu. Bisa nggak, Doan? Reaction, terus klik. Nah, sip. Makasih, Bos. Foto. Terima kasih Pak Hamzah. Sebelumnya mungkin foto ini juru fotonya, Bu Ana juru foto ini. Dulu, Pak, dulu. Foto. Puncak acara, bangun. Kalau di FM gitu, Pak. Jadi kalau kodenya kuliah mau berakhir adalah bangun. Tangi. Tangi. Oke, sekedap. Satu lagi, Pak. Ini 2 halaman nih, Pak. Turun. Sip. Bapak Ibu, kalau ingin mendengar rekamannya ada di YouTube nggih? Nggih. Matur nuwun nggih. Sudah foto 2 halaman. Matur nuwun. Oke, dari saya karena sudah selesai, sekali lagi terima kasih kepada Pak Hamzah, Bu Ana, Pak Nubin, Pak dan semuanya lah. Kalau satu-satu nggak selesai. Udah putus. Oke, Pak. Oke. Orang udah tutup nanti, Pak. Mudah-mudahan kuliah mata kuliah kali ini membawa manfaat untuk ada. Amin. Yang buat kita bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita akhiri sampai di sini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu di berikutnya. Oke.